Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma nafi'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan taufik serta hidayah untuk hadir di majelis ilmu di taman surga, yang mana amalan ini adalah amalan terbaik di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal soleh kita dan menjadikan penyebab hal tersebut pemberat di timbangan kebaikan kelak di yaumil mizan. Amin. Dan yang tidak kalah penting dan tidak bosan-bosannya, setiap Kamis malam kita mempelajari sirah nabawiyah. Dan kita berharap dengan apa yang kita ikhtiarkan ini menjadi penyebab kelak kita dikumpulkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Nah, baik para jemaat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin terakhir kita pada cerita tentang bagaimana orang-orang musyrik sama-sama sujud dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membaca surat apa? Ada yang masih ingat? Surat An-Najm di ayat ke-62, fasjudu lillahi wa'budu. Maka secara naluri orang-orang musyrik ikut, ya, karena Islam ini fitrah. Islam ini fitrah, tidak bisa dibantah, maka otomatis terkoneksi. Ya, tanpa wifi, tanpa bluetooth, ya, langsung otomatis ikut apa? Sujud, gitu kan? Sehingga beritanya viral, ya. Sehingga beritanya apa? Viral. Karena saking viralnya, maka berapa orang kemarin yang hijrah ke negeri Habasyah? 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Balik masuk Islam kafir, balik ternyata kena prank, ternyata apa? Ternyata bukan masuk Islam, tetapi itu tadi secara naluri mereka memang secara fitrah mereka mengakui adanya keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada zaman rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata orang-orang Quraisy semakin meningkatkan lagi frekuensinya dan semakin berhati-hati jangan sampai kaum muslim ini lepas hijrah lagi keluar Mekah, kan kemarin sudah kecolongan, ya. Dan pada zaman rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang kafir Quraisy sebelumnya sudah tahu bahwa orang-orang muslim ini hijrahnya ke Habasyah, yaitu Raja An-Najasyi. Nanti kita akan bahas, ya. Hari ini soalnya kita fokus ke Raja An-Najasyi dulu. Nanti kita akan lihat bagaimana di mana-mana yang namanya pemerintahan itu pasti ada yang buruk. Ini kita lihat, kita akan dengarkan ceritanya An-Najasyi. Sebelum itu, orang-orang kafir Quraisy sudah paham bahwa Raja An-Najasyi, nanti saya kasih tahu juga nama aslinya, ya. An-Najasyi ini kan nama yang
ada dalam sejarah, tapi nama aslinya bukan Najasyi. Ya, bahwa Najasyi ini adalah seorang raja yang kalau ada tamu baik, tidak menyanyiakan tamunya. Ya, maka sekali lagi Rasulullah lagi-lagi kepikiran nggak ada kecuali ya Raja Najasyi, gitu kan? Sehingga pada zaman rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hijrah yang kedua ke negeri Habasyah ini lebih sulit karena langkahnya sudah diketahui sebelumnya di hijrah yang pertama, gitu kan? Dan tentu orang-orang keras akan lebih berwaspada dan akan menggagalkan. Akan tetapi sekali lagi Allah memudahkan perjalanan kaum muslimin sehingga mereka bergerak lebih cepat dan berangkat menuju kerajaan Najasyi sebelum kaum Quraisy menciumnya. Lagi-lagi pertolongan Allah. Ya, sehebat-hebatnya, sewaspada-padanya, tetap kalau sudah Allah yang berkehendak ya sudah lolos. Padahal kloter kedua ini atau hijrah yang kedua ini lebih banyak, yaitu rombongannya ada sekitar 83 orang laki-laki. Secara logika kan apa? Loadingnya kan lama ya, daripada yang kemarin cuma berapa? Nah, laki-laki berapa kemarin? 12 sama 83. Tentu loadingnya lebih lama 83, tapi berhasil. Dan ada Ammar bin Yasir ya. Kalau bapak sampai dia sudah meninggal, Ammar bin Yasir masih ada. Kemudian wanitanya ada sekitar antara 18 atau 19. Berarti total berapa? 83 tambah 19 102. Lumayan para jemaah. 102. Banyak ya. Banyak. Dan para jemaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita cerita singkat saja ya, biar kita bisa menghatamkan ceritanya Najasyi. Singkat cerita bahwa orang-orang Quraisy nggak senang ketika orang-orang Muhajirin ke sana. Akhirnya mereka mengutus orang untuk kerajaan Najasyi, ya, yang mana utusan ini membawa apa? Apa kira-kira? Membawa hadiah. Ya, kalau bahasa kita apa? Hah? Masuk upeti. Upeti bahasanya. Gratifikasi itu ya. Gak boleh kan? Gak boleh para jamaah. Makanya kami pun di sekolah ya, di sekolah kami nggak boleh terima hadiah dari siswa. Nggak boleh. Karena dalam hadis yang sahih itu termasuk berkhianat karena kita terikat dengan lembaga. Itu yang masya Allah itu yang saya suka dari saya di sini di lembaga ini sangat dijaga sekali. Sehingga apa? Kita tidak akan condong dengan salah satu siswa yang sering ngasih apa? Hadiah. Ini berbahaya. Ini contoh korupsi yang apa? Meskipun mungkin dalam undang-undang selama itu kalau tidak saya baca di bawah 200.000 tidak ada masalah. Misalnya mie ayam, sop pecel gitu ya, nggak ada masalah. Tapi Islam nggak lihat itu. Seperti itu. Sehingga kita ketika memberikan nilai kepada peserta didik itu bukan karena orang tuanya sering ngasih kita enggak, tapi murni kemampuan peserta didik tersebut. Nah, kembali ke masalah ini para jemaah, yang namanya kekuasaan makanya berbahaya. Makanya menjadi pemimpin itu berat. Jangan dianggap jadi pemimpin itu apa? Mudah berat para jemaah. Makanya Islam sudah mengatur bagaimana adab seorang pemimpin dan bagaimana adab seseorang yang dipimpin. Islam sudah mengatur semuanya biar adil seperti itu. Sehingga orang kafir keras ini ya apa caranya biar Raja Habasyah ini atau Raja Najasyi ini memulangkan kaum muslimin biar gak dihandle sama beliau, gitu kan? Sehingga ya sama juga. Di bawahnya raja ada apa? Di bawahnya presiden ada apa? Ya maksudnya ininya loh, menteri, ya kan?
ada menteri, ya. Dan kalau bahasanya di An-Najasyi di sana, di Habasyah itu bukan menteri tapi uskup barangnya baik. Ya, kalau bahasa kita mungkin kita bilang lebih familiar, ada menteri-menterinya. Sebelum dikasih ke Najasyi, menteri-menteri dikasih hadiah dulu sama orang-orang kafir Quraisy. Berarti praktek korupsi sudah terjadi sudah lama saja. Sudah lama sekali. Nah, ya sehingga karena sudah disuap, gitu kan bahasanya, ya disuap ya, bukan peti, disuap. Jadi para menteri sudah disuap, akhirnya menteri semua setuju untuk mengangkat ini ke raja, ya, agar Raja Najasyi itu mengusir kaum muslimin, ya. Sehingga orang kafir dikasih jalur khusus, silakan, nih kita kasih jadwal untuk Anda bertemu dengan raja langsung live, gitu ya. Nah, sehingga akhirnya dua utusan yang dikirim oleh orang Quraisy, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, ya, mereka mengatakan sesungguhnya sekelompok yang masih muda ini sekarang lagi di negaramu, wahai raja. Mereka telah meninggalkan agama mereka, sekalipun mereka juga tidak menganut agama baginda, bahkan mereka membawa agama baru yang tidak kami ketahui. Gitu kan. Intinya diprovokasi, biar dipulangkan. Biar apa? Dipulangkan. Ketika utusan kafir Quraisy ini sudah mau selesai, ditimbali, ya, menimpalilah siapa? Menteri-menteri tadi kan sudah disuap untuk menguatkan argumen dari orang-orang kafir Quraisy. Ada dua utusan. Kata menterinya, benar itu, benar yang dikatakan orang ini, wahai raja. Serahkanlah mereka kepada mereka berdua ini, sehingga mereka bisa bawa ke kaumnya, pulang ke kemana? Kemana? Ke Mekah, gitu ya. Lihat ini namanya karakter raja. Ini bukan raja turunan, tapi ini raja yang berkarakter. Dia nggak mudah menerima informasi secara cuma-cuma, ya, apalagi dari menterinya tadi menambahkan itu. Kata Najasyi, dia punya pandangan yang berbeda. Kalau seperti ini nggak adil, ya kan? Kenapa nggak adil? Ada yang tahu? Kalau yang bisa jawab ini calon pemimpin, Hah? Kenapa kok nggak adil? Kesaksian hanya ada pada satu pihak. Gak bener ya. Masya Allah raja ini ya. Meskipun gak kuliah S1, S2, S3, tapi ya, nanti kita akan lihat bagaimana sejarah perjalanan kehidupan di Raja Najasyi. Sehingga pada zaman Rasulullah gak bener ya. Saya mau panggil dulu dari orang-orang Islam, dari kaum muslimin, gitu ya. Akhirnya dipanggil, jangan hafal sosok yang nanti membuat Najasyi speechless, gitu ya. Siapa yang maju ketika itu? Ada yang tahu? Ya, Ja'far bin Abi Thalib. Makanya dalam negara itu punya apa? Delegasi, punya kok dubes ya, kalau di kita dubes gitu ya. Jadi seorang pinter memang. Tidak bisa sembarangan, itu mungkin ada kuliahnya, biasanya anak HI ya, hubungan internasional ya. Nah, Ja'far bin Abi Thalib yang menyampaikan kepada Raja Najasyi, dia mengatakan, wahai baginda raja, kami dulu orang jahiliyah, hidup dalam kebodohan, menyembah berhala, memakan bangkai binatang, melakukan perbuatan keji, memutus tali silaturahim, kemudian suka ganggu tetangga, gitu ya. Kemudian yang kuat menindasnya lemah, gitu ya. Dan ketika itulah seperti kondisi kami, hingga Allah tiba-tiba mengutus kepada kami seseorang rasul yang dari bangsa kami sendiri yang nasabnya jelas. Ini bukan apa? Bukan umum-umum, nasabnya ini jelas ini.
kakeknya siapa, buyutnya siapa, jelas. Sampai ke Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, jelas, gitu kan. Kemudian juga jujur dan amanah. Gak pernah dalam sejarah beliau itu berbohong sama sekali, gitu kan, selama beliau itu. Sehingga orang ini tiba-tiba ngajak kami untuk apa? Mentauhidkan Allah, untuk menyembah Allah, agar kami gak nyembah batu, agar kami tidak menyembah berhala yang dulu disembah oleh nenek moyang kami. Beliau memerintahkan kepada kami agar kami jujur ketika berkata, melaksanakan amanah, menyambung tali silaturahim, gitu ya. Kemudian berbuat baik kepada tetangga. Makanya tetangga itu nggak main-main. Dalam hadis yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jauh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi patokannya apa? Kalau Anda beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangga. Jangan berbuat semena-mena. Besar itu hak tetangga itu. Ya, setelah keluarga tadi silaturahim ya, keluarga yang masuk hubungan darah, yang kedua itu tetangga. Seperti itu, nggak bisa main-main. Tetangga itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun kita sudah bertahun-tahun dengan beliau, nggak bisa. Besar hak tetangga. Dan orang ini ngajak kami untuk menghindari pertumpahan darah. Seperti itu. Ya, banyak lagi yang disebutkan semua syariatnya ya. Yang ini aja gak dilanjutkan karena saking banyaknya. Intinya dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami membenarkan, oh iya benar ya, ini benar ini, gitu ya. Percaya dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kami ikuti ajaran itu. Kami sembah Allah, gak kami sekutukan, gitu kan. Kemudian apa yang diharamkan atas kami pun mengharamkannya. Dan apa yang dihalalkan bagi kami, ya kami halalkan, gitu kan. Sehingga tidak ada di antara kami yang memusuhi, menyiksa, gitu kan. Tetapi faktanya, wahai raja, di luar lingkaran kami ini yang masih saudara kami, mereka menyiksa, mereka memusuhi, ya, dan sebagainya, gitu kan. Dan mereka gak terima maksud dua orang ini, gitu ya. Maka An-Najasyi melanjutkan, ya, di akhirnya tadi Ja'far bin Abi Thalib mengatakan kami sedang terzalimi. Oleh karena itu kami kesini untuk mendapatkan perlindungan dari baginda. Ya, seperti itu. Kemudian An-Najasyi mengatakan, apakah ada bukti yang dibawanya itu dari Allah bersama kalian? Yang dibawa siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ada. Kata Ja'far, ya ada. Coba bacakan. Coba apa? Bacakan. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan awal dari surat Maryam. Ya, bagaimana awal dari surat Maryam? Ya, Kaf ya Ain. Dan kemarin yang juga viral apa? Ola ini, itu kan surat Maryam juga ya. Ayat Al-Quran yang viral itu. Kemudian kata raja, Najasyi demi Allah. Demi Allah, tiba-tiba raja ini menangis, Pak. Raja ini apa? Menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Demikian pula para menteri-menterinya tadi juga tiba-tiba apa? Nangis. Jadi suasana jadi milu. Ini padahal menteri-menteri sudah disogok, tapi dia ikut nangis juga gitu. Inilah Islam ya. Sehingga para menteri tadi, uskup-uskup tadi, saking derasnya air matanya itu sampai lembaran-lembaran yang kitab yang dia pegang itu basah semua. Basah semua. Kemudian An-Najasyi mengatakan, sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Isa itu bersumber dari satu daerah. Akhirnya An-Najasyi mengatakan kepada dua orang Quraisy tadi, pergilah kalian demi Allah, sekali-kali tidak akan aku serahkan mereka kepada kalian, tidak akan aku serahkan. Ya. Akhirnya keduanya keluar. Namun Amr bin As sempat berkata kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah, ya Allah, sungguh aku akan datang lagi dia besok pagi untuk membicarakan perihal mereka, dan aku akan satroni, akan ditekan lagi.
Kata beliau, jangan. Sesungguhnya mereka masih memiliki hubungan tali rahim dengan kita sekalipun mereka menyelisihi kita. Akhirnya jadi seperti itu. Dan para sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kisah di mana ketika Raja Najasyi itu memiliki kecondongan dengan agama Islam sama. Makanya dulu itu Muslim boleh menikahi ahlul kitab, boleh. Tapi kalau sekarang sudah beda, benar sama. Sekarang sudah beda, sudah tidak murni lagi. Ya. Kalau murni mereka ke Islam. Ya. Baik. Insya Allah sampai situ saja tentang sirah nabawinya. Sekarang kita beranjak pada tentang sejarahnya profil dari Raja Najasyi. Tidak ada di buku ini ya. Saya ambil buku lagi karena saya memang suka baca-baca profil-profil para sahabat. Nanti jenengan bisa cari buku ini ya. Ini salah satu buku yang direkomendasikan, karya Dr. Abdurrahman Rafat Basya. Itu nanti bervariasi, berseri maksudnya. Ada sahabat, terus ada ada sahabat, ada sahabiyah, yaitu sahabat dari kalangan wanita, juga ada tabi'in. Ini bagus banget para teman. Jangan di rumah harus punya. Ya, karya Dr. Abdurrahman Rafat Basya. Ya, yang beliau tulis dalam himpunan para tabi'in itu ada profil dari An-Najasyi. Ya, dari An-Najasyi. Baik. Dan beliau dimasukkan dalam kategori tabi'in, tapi juga sebagian ulama mengatakan beliau juga masuk dalam kategori sahabat. Tapi nanti beliau meninggal ketika Fathu Mekah. Ya, beliau ini meninggal ketika Fathu Mekah. Ketika Nabi sudah di Madinah, kemudian dibukalah, ditaklukkan Mekah. Di saat itulah nanti Raja An-Najasyi meninggal. Makanya ini awal mula salat apa? Ada yang tahu? Awal mula salat asar. Salat apa? Salat gaib. Ya, salat gaib. Ya, ini awal mulanya. Masya Allah. Jadi selama ini An-Najasyi tidak pernah ketemu sama Rasul. Ya, makanya kata para ulama, sebagian ulama mengatakan dimasukkan dalam kategori tabi'in. Karena tabi'in itu adalah orang-orang yang tidak ketemu sama Rasul. Ya, karena definisi sahabat itu harus laki ya, harus bertatap muka dengan Rasul. Sedangkan Najasyi tidak. Sedangkan Najasyi adalah tidak. Baik. Nama aslinya adalah Asama bin Abjar. Asama bin Abjar, agak sulit ya. Asama bin Abjar. Nah, ayah dari Asama ini, yaitu ayah dari Raja An-Najasyi, adalah raja negeri Habasyah dan tidak memiliki anak melainkan beliau. Jadi anaknya cuma satu, anak tunggal berarti. Siapa yang anak tunggal? Ya An-Najasyi nanti, Asama bin Abjar. Sehingga hal ini dipandang kurang baik untuk masa depan. Sebagian tokoh Habasyah saling berbisik, raja kita hanya memiliki satu orang putra. Dia hanya menyusahkan. Dia akan mewarisi tahta bila raja wafat dan mengantar kita ke arah kebinasaan. Gimana kalau kita bunuh saja raja itu dan mengangkat saudaranya menjadi raja yang baru? Sedangkan saudara ini memiliki 12 putra. Jadi bapaknya Najasyi ini punya anak cuma satu, siapa? Najasyi. Terus punya saudara. Saudara punya berapa? 12. Gitu kan? Ya. Setan pun gencar membisiki dan memprovokasi mereka hingga beneran dibunuh rajanya. Bapaknya siapa? Najasyi. Sehingga diangkat saudaranya beliau. Oke, sehingga karena sudah dibunuh, Asama diasuh oleh pamannya. Najasyi diasuh oleh pamannya. Tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, penuh semangat, ahli berargumen dan berkeberanian luhur, ya, punya pribadi yang luhur.
dan dia menjadi andalan pamannya dan diutamakan lebih daripada anak-anaknya sendiri. Wah, Nabi Muhammad Insya Allah ya, punya kekhususan beliau. Namun lagi-lagi setan masuk memprovokasi para pembesar Habasyah. Mereka kembali bertemu, wah anak ini udah besar nih, bahaya. Kalau nanti dia terus aktif bisa menggulingkan kekuasaan, dia akan balas dendam dengan kematian siapa? Ayahnya. Akhirnya para pembesar Habasyah ini, tokoh-tokoh ya, kalau bahasa kita tokoh-tokoh yang nggak baik, yang nggak benar, menghadap ke raja, mengatakan, "Wahai raja, kami tidak bisa merasa aman dan tentram bila Tuan belum membunuh Asama bin siapa tadi? Adjar tadi ya. Ya Anda di sini. Kami nggak bisa tenang. Ini masih hidup nih orang, gitu ya. Kami takutnya kalau dia masih sampai hidup masih besar, dia akan balas dendam sama kita." Maka rajanya marah. Oh, sejajarnya kaum adalah kalian. Dulu kalian membunuh ayahnya, dan sekarang kalian meminta kepada aku untuk membunuh dia pula. Demi Allah nggak akan melakukannya. Akhirnya dipaksa lagi. Kalau begitu kami mengasingkan dari negeri ini. Wes, karena ditekan, ya udah rajanya nggak bisa apa karena pejabatnya memaksa semua. Bisa dipahami apa sih? Mudah jadi pemimpin. Itu penting banget sih. Makanya pemimpin dimanapun, mau di perusahaan, di lembaga, di apapun, harus punya orang-orang terdekat yang solid. Kalau enggak seperti ini Mas, bahaya Mas. Bahaya. Makanya pemimpin itu kalau bisa, kayak dalam akidah kita, dalam wala dan barok ya. Misalnya ada dua pemimpin, satunya Kristen, satunya Islam, maka kita wajib memilih apa? Yang Islam. Dengan berbagai alasan. Karena ada orang mengatakan, apa Ustaz Islam tapi korupsi, apa Ustaz Islam tapi bla 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 bla. Biarkan, itu kan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita pertahankan agama kita. Terus apakah dengan seperti itu kita pilih yang non Muslim? Tidak benar. Ada dalam surat, ada dalam Al-Quran. Ada tuh perintahnya bahwa kita diperintahkan untuk memilih apa? Pemimpin-pemimpin yang Muslim seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Tidak lama kemudian, jadi diapakan tadi An-Najasyi? An-Najasyi seorang pemuda An-Najasyi diapakan? Diasingkan. Apa yang terjadi para jemaah? Tiba-tiba ada badai guntur dan hujan yang sangat lebat. Dan sebatang pilar istana itu, saking lebatnya badai itu, pilar loh para jemaah. Jangan kalau lihat di Timur Tengah itu yang bersejarah itu besar pilar para jemaah. Nah, pilar yang besar itu apa? Menimpa raja. Masya Allah ya, Allah itu kalau sudah berkehendak. Makanya jangan pernah meremehkan doa. Kekuatan terbesar kita adalah apa? Doa. Setelah itu jangan pernah remehkan doa. Gitu ya. Akhirnya loh iya para jemaah, itu rasa mau gede ini, masuk cipu ya. Pasti apa? Mati ya rajanya. Mati. Akhirnya rakyatnya, wah kita harus pilih raja baru ini gitu ya. Udah mati rajanya. Mereka mengharapkan salah satu dari berapa tadi anaknya? 12. Namun ternyata tidak ada satupun dari mereka yang layak menduduki tahta tersebut. Gak cocok lah jadi raja gitu. Malu-maluin lah sendiri dari 12 itu. Akhirnya mereka cemas dan gelisah. Lebih-lebih setelah mendapati bahwa negeri tetangga menunggu kesempatan untuk menyerang. Makanya nikmat sedolim-dolimnya pemimpin kita, selama kita masih bisa sholat, bisa beribadah, tidak perlu kita gulingkan dan tidak perlu kita lengserkan. Jadi bagi para jemaah ini akidah. Ini akidah. Ya. Jadi itu diajarkan oleh para ulama.
Ya, seperti kisah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau dipenjara untuk mempertahankan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, sedangkan pemerintahnya ketika itu mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad jamaahnya banyak para jamaah. Makanya ketika dipenjara ditanya sama jamaahnya, wahai Imam, gimana? Kita berontak lah biar sampean bebas. Apa kata Imam Ahmad? Jangan, sabar. Karena kalau Anda berontak akan semakin banyak kerusakan yang terjadi. Ini ulama kan? Sama seperti ini. Ketika mereka punya hajat, maka apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Ketika tidak punya pemimpin itu para sahabat. Pemilu. Tidak ada pemilu para sahabat. Kacau negaranya. Ini mau diserang nih ya, bahasa mau diserang. Gimana 12 anak raja nggak ada yang layak untuk jadi raja? Bingung mereka gitu kan. Kemudian salah seorang di antara masyarakat ketika itu mengatakan, demi Allah, tidak ada yang patut menjadi pemimpin kalian kecuali pemuda yang kalian usir kemarin. Jika kalian memang peduli dengan negeri Habasyah, cari dan pulangkan dia. Makanya mereka bergegas mencari Osama dan membawanya pulang ke negerinya. Lalu mereka meletakkan mahkota di atas kepalanya dan membayarnya sebagai raja. Dan mereka memanggil dengan nama apa? Najasyi. Sehingga beliau ini memimpin negeri secara baik dan adil. Dan mereka merasakan ketika dipimpin oleh beliau tidak ada lagi kezaliman dan tidak ada lagi kejahatan. Nah, ini pemimpin yang tepat. Seperti itu. Saat kalau pemimpinan belum tepat, Ustaz, dia doakan. Doakan. Jangan pernah meremehkan masalah apa. Doa. Kayak ini tadi, orang yang nongkrong di mana? Nongkrong di mana ini? Di istana kan? Tiba-tiba ada badai, terus apa? Tiangnya jatuh. Ya siapa kalau bukan Allah? Terus tiba-tiba mati. Kita nggak ada yang tahu. Doa orang. Doa. Dan terkadang Allah itu kasih apa? Karena sebagai orang beriman melihat sebuah bencana itu bukan sekedar peristiwa alam. Bisa dipahami ya? Jadi ini karena lempeng kita ini bukan. Bencana alam itu adalah peringatan dari Allah karena banyak kezaliman dan kejahatan yang ada di sekitar kita. Nah, boleh ada juga tidak boleh. Maju waktunya maju.
Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah kita nanti sampai titik-titik saat khusus hari ini tidak apa-apa ya, karena ini luar biasa nih. Kayaknya saya agak butuh waktu mendekati atau pas komat isya, nanti kita komat langsung. Baik, terjemahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ke cerita Najasyi. Jadi Raja Najasyi ini naik takhta bersamaan dengan Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama-sama, momennya sama ketika itu. Ya. Nah, perjalanan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tadi saya sampaikan di cerita sebelumnya, akhirnya di yang kedua loh, ada 80 lebih atau 102 tadi yang berangkat. Ya, seperti yang saya sampaikan, ada dua utusan, ada Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ya, disuap, terus kemudian disuap, menguatkan argumen orang kafir Quraisy. Ya, akhirnya dipanggil. Nah, ini tadi yang terlewatan Raja. Di sini saya baca lagi tadi yang terlewat. Jadi ketika kaum muslimin dipanggil, ini sudah mulai galau sebenarnya. Wah, itu apa ini? Apa yang tak sampaikan nanti kepada Najasyi? Gitu kan. Maka ada sebagian muslim yang mengatakan, ya wis, sampaikan aja gitu kan, apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Ketika di istana para jemaah, ya itu kayak film-film para jemaah. Jadi ini raja besar ini. Di sini uskup-uskupnya sama bawa kitab ini. Uskup? Ya, jadi di sampingnya ini uskup-uskupnya sama bawa kitab. Ya, jadi kayak ya bawahannya raja-raja itu. Nah, pas datang ini kaum muslimin, itu sikapnya beda dengan Amr bin As dan sahabatnya tadi, karena yang dari kafir Quraisy. Jadi saya lupa ceritakan, ketika mereka datang pertama kali, jadi mereka itu masih punya hubungan darah dengan Najasyi para jemaah. Ketika mereka datang, mereka sujud. Mereka apa? Sujud. Tapi ketika kaum muslimin datang dipanggil untuk klarifikasi tadi ya, kan kalau adegan harus kedua belah pihak. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Tidak sujud. Akhirnya Amr bin As tanya, kenapa kok kalian nggak sujud? Apa jawabannya? Kami tidak sujud kecuali kepada Allah. Sudah tahu bagaimana prinsip kita, dan itu yang kami ajarkan di sekolah pada anak-anak. Saling boleh, tapi nggak perlu sampai mundur. Karena ini itu adalah hanya hak kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka kita ajarkan untuk diangkat mereka. Tidak perlu sampai gini-gini. Ini sejarah yang mengajarkan kepada, bukan dalil, nggak usah dalil, di sini aja sejarah saja. Sehingga kita bagi kaum muslimin punya kemuliaan, punya izzah. Kita beda dengan kaum-kaum yang lain. Seperti itu. Maka kita jangan pernah mau sujud kepada manusia berarti. Sujud hanya kepada siapa? Allah. Ya, sehingga takdim itu tidak boleh berlebihan. Yang patut kita berlebihannya adalah siapa? Rasulullah SAW sudah meninggal. Dan setelah itu siapa perlu ditakdim kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan kan kemarin, makanya hikmahnya kenapa Nabi Muhammad anak-anak itu meninggal semua. Biar selesai. Sudah selesai. Makanya kata Abu Bakar,
ketika orang-orang nangis semua dan Umar nggak mau menerima Rasulullah meninggal, apa kata Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan faqad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad maka dia telah mati. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayy la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah maka zatnya akan selalu hidup dan gak akan mati. Allah bahwa seperti itu. Jadi usahakan kita tidak menaruh kepala kita kecuali hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ini yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi dan para kaum ketika dipanggil ke kerajaan. Seperti itu. Akhirnya apa? Ya gak ada masalah. Malah sepi terus geleng-geleng. Kenapa? Kerajaan ini semangat ya. Masya Allah gitu kan, nggak mau sujud sama aku gitu sebagai raja. Tapi tidak ada masalah, karena Anda jadi adalah raja yang adil, tidak mempermasalahkan itu. Maka ditanya, apa agama yang kalian bawa? Tadi dijelaskan tadi ya, yang saya sampaikan. Bla 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 bla, terus baca surat apa? Maryam, kemudian Raja Nasir apa? Nangis ya, dan menterinya ikut apa? Nangis sampai kitab-kitabnya apa? Basah. Berarti kan saking derasnya tangisan itu. Dan kemudian para jemaah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata besoknya ditekan lagi sama Amr bin As, gitu kan? Tentang masalah, dia mengatakan, wahai raja, masih ada ditutupin itu masalah Isa, gitu kan? Maka dipanggil lagi sama Raja Najasyi, gitu kan? Dan Ja'far mengatakan ketika Raja Najasyi bertanya, iya, Isa adalah hamba dan utusan Allah. Dia merupakan kalimatullah yang diletakkan pada diri Maryam, seorang perawan yang suci. Maka Najasyi mengatakan, demi Allah, gak ada yang salah sedikit pun tentang pendapat terkait Isa alaihi wassalam. Akhirnya dia gak ngurus menteri-menterinya, dan Raja Najasyi mengatakan, oke, kalian boleh di negeri saya. Silakan berlindung di sini. Barang siapa yang berani mengganggu kalian, maka akan aku tidak tegas. Dan aku tidak sudi disuap dengan segunung emas untuk mengganggu seorang pun di antara kalian. Pemimpin adil banget, tidak bisa disuap ya. Bahkan beliau perintahkan kepada pengawalnya, balik dong kabeh, gak butuh. Kawan, balik dong, gak usah. Adil ini kembalikan ke Amr bin As. Saya gak butuh. Gitu kan? Allah tidak menerima suap dariku ketika aku dikembalikan ke negeri. Allah, mantap banget. Beliau mengatakan Allah tidak menerima suap dariku ketika aku dikembalikan ke negeri. Ya kan? Langsung pembuatan. Jadi pembuatan. Allah gak disuap para jemaah sama Najasyi. Terus untuk apa aku menerima suap dari mereka ini? Itu kita yang paham hal itu pada jam ketika kita naik jabatan, ucapkan kalimat ini. Allah gak minta suap ketika saya naik jabatan, maka gak pantas aku terima suap untuk masalah ini. Allah, Masya Allah, pemimpinnya luar biasa ya. Sehingga gak terima ya cukup-cukupnya, biasa kebaikan itu pasti dia gak terima pada jemaah. Akhirnya apa? Diprovokasi. Sehingga yuk digulingkan aja nih. Anda di sini sudah tidak ikut nenek moyang ini, berbahaya. Kalau bahasa kita radikal ini gitu ya. Gulingkan. Ketika Najasyi melihat kondisi tidak kondusif, akhirnya beliau menyiapkan apa? 2 buah kapal. Panggil Ja'far, bilang ke Ja'far, naiklah kalian ke kapal ini. Ya, amati perkembangannya di negara. Kalau aku kalah, lanjutkan pergi, jangan di sini. Tapi kalau aku menang, tetap stay di sini. Oh, ini raja luar biasa. Ini bayangkan, ini raja lebih berani 102 orang daripada apa? Rakyat tadi tidak benar. Ya, makanya kita itu jangan jadi rakyat yang mudah diprovokasi, jangan jadi rakyat yang mudah diadu domba. Harus tabayun, gitu ya. Seperti itu. Sehingga pada zaman rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Najasyi mengambil selai kulit kijang dan menuliskan di atasnya. Apa tulisannya?
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dan dilanjutkan, dan aku bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan utusannya, roh dan kalimat dan diterima dengan kalimat lain. Kemudian dipegang di dada, kemudian dia mengenakan pakaian perangnya dan pergi bersama prajurit. Ini raja musuh siapa? Rakyatnya sendiri. Tapi raja ini bertauhid, ditempelkan di sini pada dia. Akhirnya raja si berdiri di hadapan penentang-penentangnya, pemberontak-pemberontaknya. Dia mengatakan, wahai rakyat Habasha, katakanlah bagaimana perlakuanku terhadap kalian. Sangat baik tuanku. Lalu kalian kenapa kok menentang aku? Karena Anda telah keluar dari agama kita dan mengatakan bahwa Isa adalah seorang hamba. Nasi mengatakan, bagaimana menurut kalian sendiri? Dia adalah putra Allah. Maka ada yang mengeluarkan dada. Apa tulisan tadi? Buka, tulis diambil, diletakkan di meja. Ya, di luar dugaan ternyata rakyat menerima dengan senang pernyataan Najasyi dan mereka membubarkan diri dengan lega. Nggak jadi apa? Nggak jadi gendut orang zamannya. Nah, sehingga Rasulullah semakin percaya kepada Najasyi, ya, peranggaan Najasyi terhadap Muhajirin yang datang ke negerinya dan membuat mereka aman. Rasulullah semakin senang dengan Najasyi. Ya. Ketika masuk ke tahun 7 Hijriah, Rasulullah berkehendak untuk berdakwah kepada 6 orang pemimpin negeri tetangga agar masuk agama Islam. Beliau menulis untuk mengingatkan mereka akan iman, menasihatkan bahayanya syirik, kufuran, gitu ya. Dan di antara mereka ya, adalah Amr bin Umayyah ad-Damari kepada Najasyi ke negeri Habasyah. Ya, intinya pada zaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu, satu ceritanya ini berapa menit? Baik, intinya pelajaran terkait Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu peristiwa atau dua peristiwa yang mana ketika itu beliau menikah ya. Nanti kita sampaikan insyaallah di video yang akan datang untuk apa? Untuk melengkapi. Dan pada akhirnya bahwa Anda di sini meninggal ketika Fathu Mekah, ya. Dan Rasulullah memanggil para sahabat untuk melakukan sholat gaib. Padahal Rasulullah belum pernah sholat gaib sebelum wafatnya dan tidak pula setelahnya. Jadi satu-satunya sholat gaib yang dilaksanakan Rasul adalah untuk siapa? Setelah itu udah tidak pernah lagi. Sekali tok dalam semua hidup. Ya, sebagai yang mana di sini sebagai penghargaan bahwa begitu adilnya Raja An-Najasyi terhadap manusia yang ada ya, seperti itu. Baik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita dengan orang-orang yang saleh, ya, dijadikan circle kita, persahabatan kita dengan orang-orang yang saleh, sehingga dengan bersama-sama kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita negeri Habasyah yang singkat ini, sehingga kita lebih berhati-hati dan terus meminta pertolongan kepada Allah agar Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang adil, orang-orang yang amanah, dan sehingga Allah akan kita dalam keadaan seperti itu. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.